Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Patriani, NPM 855793165. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 pembelajaran terpadu di SD dengan judul Perencanaan Pembelajaran Terpadu. Yaitu yang pertama, sebagai suatu yang relatif baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia, pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar harus didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal dan berbagai alat dan sarana prasarana. Selain itu menuntut juga adanya kreativitas inovasi guru. Tahapan perancangan pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, komponen lulusan SD atau MI, mengenali dan membiasakan perilaku suatu sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, mengenali dan menjelaskan hak dan kewajiban diri, berpikir logis, kritis, dan kreatif, menyenangi keindahan, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Yang selanjutnya itu penjelasan untuk kelas 1 dan 2. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran kegiatan belajar biasanya pembiasaan dengan menggunakan pendekatan tematik diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Yang selanjutnya, penjelasan teknik pendekatan tematik diatur dalam pedoman sendiri. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 25. Alokasi waktu total yang disediakan 27 jam pelajaran per minggu. Untuk kelas 4, 5, 6, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Penjelasan teknik kegiatan belajar pembiasaan diatur dalam pedoman tersendiri. Alokasi waktunya yaitu 32 sampai 34 jam pelajaran per minggu. Dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penetapan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar, penetapan hasil belajar. Selanjutnya, penetapan tema. Yang selanjutnya, penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Yang keenam itu penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Yang ketujuh, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Komponen suatu satuan pembelajaran terpadu meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, alat dan media. Selanjutnya, penilaian dan tindak lanjut. Yang terakhir itu sumber bahan yang digunakan. Silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Silabus adalah garis besar ringkasan ikhtiar atau pokok-pokok isi materi belajar yang digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar dan yang ingin dicapai. Komponen silabus pembelajaran terpadu antaranya identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, materi pokok, pengucapan satuan yang akan disajikan, alternatif strategi pembelajaran yang akan digunakan, dan alokasi waktu yang akan diperlukan. Ini contoh RPP-nya ya, pembelajaran terpadu. Nih banyak contoh RPP-nya. Nih.
Contoh satu pembelajaran terpadu yaitu misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia, IPA, matematika, kerajinan tangan. Temanya peristiwa alam. Satu pendidikannya di sekolah dasar kelas 3 semester 1. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 30 menit. Komponen dasar dan indikator. Dari komponen dasar indikator keempat mata pelajaran tersebut yang dapat dipadukan sebagai berikut, itu mata pelajaran komponen dasarnya nih ada komponen dasar bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan kerajinan tangan dan kesenian. Materi pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, peristiwa alam yang akan terjadi di sekitar kita, dan contoh bahasa Indonesia ya. Kalau contoh IPA, lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Matematika, penjumlahan dan pengurangan melalui soal cerita tentang peristiwa sehari-hari. Yang kerajinan tangan itu syair lagu tentang kampung halamanku. Strategi pembelajaran. Strategi pelajaran terpadu ini diuraikan dalam tahap kegiatan persiapan, pembukaan inti dan penutup. Yang pertama itu kegiatan persiapan. Guru mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya pertama-tama mengabsen kehadiran siswa, mempertanyakan materi apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya, terus dikaitkan dengan minggu yang akan pelajari hari ini. Yang kedua yaitu kegiatan pembukaan, nih yang tadi ya, buka salam, mengecek kehadiran dan sebagainya. Ini kegiatan intinya. Ya, kegiatan intinya kita tahu sendiri tentang membahas tentang pembelajaran. Yang selanjutnya konfirmasi. Guru memberikan tanggapan terhadap semua hasil kerja siswa. Misalnya dari kegiatan inti tadi, guru memberikan tugas, terus dikonfirmasinya, guru memberikan tanggapan atau bertanya kepada siswa mana yang belum jelas, dan guru akan menjelaskan tugas tersebut. Terus kegiatan penutup, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham. Nah, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk bertanya tentang pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya alat dan media pembelajaran, koran, majalah, buku dan sebagainya ya, lingkungan di sekitar sekolah, gambaran tentang peristiwa alam, ini tentang IPA. Teks lagu. Yang selanjutnya itu penilaian dalam pembelajaran. Prosedur penilaian. Proses dilakukan untuk melihat kerjasama siswa dalam kelompok akhir. Penilaian akhir. Jenis dan bentuk tes tertulis dan tes tertulis dan tes kinerja. Alat-alatnya itu lembar kerja siswa, lembar soal, lembar pengamatan, lembar penilaian kinerjanya. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pembelajaran terpadu yang dapat dilihat pada alur penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu sebagai berikut ini: penetapan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar, penetapan hasil belajar, penetapan tema, penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema bersatu, penyusunan silabus pembelajaran terpadu, dan penyusunan satuan pembelajaran. Sekian materi dari modul 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.